Halo adik-adik, rekan guru dan orang tua, selamat datang kembali di Nalar Series. Dalam video ini kita akan membahas mengenai lembar kerja Scratch Editor dan apa saja fungsi dari semua fitur yang ada di lembar kerja tersebut. Langsung saja, apabila adik-adik memulai atau membuka sebuah project Scratch baik secara online maupun offline, akan muncul tampilan seperti ini. Bagian ini adalah bagian menu bar. Dalam menu bar terdapat beberapa fungsi seperti fungsi untuk mengganti bahasa, menu file atau berkas untuk membuat, menyimpan, dan membuka project. Selanjutnya, ada menu edit atau sunting untuk mengaktifkan fitur turbo atau mengembalikannya seperti semula. Selanjutnya, ada menu tutorial untuk masuk ke fitur Scratch Card, yaitu petunjuk membuat berbagai jenis project seperti membuat musik, animasi, dan sebagainya. Dalam fitur ini, adik-adik akan diberikan petunjuk langkah demi langkah membuat project yang serupa sesuai contoh yang dipilih. Selanjutnya ada menu untuk menamai project, menu bagikan atau share untuk membagikan project, menu see project page atau lihat halaman karya untuk masuk ke laman project, untuk menambahkan catatan ataupun membagikan project. Selanjutnya ada menu berkas atau my stuff untuk membuka folder project online di akun adik-adik, tempat menyimpan project-project yang sudah adik-adik buat. Dan terakhir menu akun, Scratch adik-adik, untuk merubah profil, karya, pengaturan akun, ataupun untuk keluar. Selanjutnya, bagian ini adalah bagian stage atau panggung. Stage merupakan latar belakang sebuah project. Bagian ini adalah bagian preview untuk melihat bagaimana tampilan akhir dari project yang adik-adik buat. Di sini terdapat fitur Go atau jalankan dengan logo bendera hijau untuk mulai menjalankan program yang adik-adik buat. Selanjutnya ada tombol stop untuk menghentikan program atau hentikan. Selanjutnya ada view mode atau mode tampilan untuk memilih tampilan stage. Di sini terdapat 3 pilihan tampilan, yaitu mode standar yang menampilkan stage dengan resolusi 480 dikali 360 pixel. Kemudian ada mode small atau kecil yang menampilkan stage dengan resolusi 240 dikali 180 dan mode full screen untuk menampilkan stage dengan layar penuh. Kemudian kita pindah pada bagian sprite. Sprite adalah sebuah objek atau karakter dalam Scratch yang dapat diprogram untuk bekerja berdasarkan perintah scripts melalui blok. Bagian ini adalah sprite pane, yaitu area untuk mengakses dan memodifikasi sprite. Pada bagian sprite pane, adik-adik dapat memilih sprite yang diinginkan atau menambahkan sprite baru dengan cara menggambar, menambahkan dengan secara surprise jika ingin menambahkan secara acak, atau mengupload sprite dari komputer. Adik-adik juga dapat menghapus sprite, mengganti nama, merubah posisi berdasarkan koordinat, memunculkan atau menyembunyikan sprite, mengubah ukuran, dan merubah arah berdasarkan derajat rotasi. Selanjutnya, terdapat 3 buah tab pada bagian ini. Tab pertama adalah tab kode atau code tab yang berisi kumpulan kode-kode script dalam bentuk blok. Kode-kode ini dikelompokkan berdasarkan kategori seperti kategori gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, balok saya, dan ekstensi atau tambahan. Tab kedua adalah tab custom. Tab ini berfungsi untuk merubah ataupun membuat dan menggambar sprite maupun backdrop. Pada custom tab ini adik-adik dapat merubah nama, mengganti warna, menggandakan, ataupun menambah objek-objek baru. Pada bagian ini juga adik-adik memiliki fitur yang sama seperti pada sprite pane dan backdrop, seperti memilih maupun mengupload sprite ataupun backdrop yang diinginkan.
Dan tab ketiga adalah Sound tab atau tab suara. Pada bagian ini, adik-adik dapat memilih suara, menambahkan dengan cara mengunggah dan sebagainya, menambahkan secara surprise, ataupun mengeditnya menggunakan berbagai efek yang disediakan. Selanjutnya, area backdrop pen. Area ini adalah area untuk memodifikasi backdrop yang dimunculkan di stage atau panggung. Area backdrop ini juga memiliki fitur yang sama dengan sprite, di mana adik-adik dapat memilih backdrop, menambahkan backdrop dengan cara menggambar, menambahkan dengan surprise, ataupun menguploadnya dari komputer adik-adik, maupun menghapusnya. Selanjutnya adalah area backpack atau ransel. Area ini adalah fitur yang dapat adik-adik gunakan untuk memindahkan script, sprite, backdrop, maupun suara antar project. Jadi, script atau sprite atau backdrop maupun suara yang adik-adik gunakan di project ini dapat digunakan kembali di project yang lain melalui fitur backpack ini. Terakhir adalah area script. Area ini adalah area untuk menempatkan blok kode untuk menjalankan atau memprogram sprite maupun backdrop. Jadi, suatu sprite atau backdrop dapat adik-adik program atau perintahkan dengan menggunakan berbagai blok instruksi atau kode-kode tab dengan cara memindahkan atau mendrag and drop dari kode tab ke area script ini. Demikian video kali ini, masing-masing bagian akan dibahas lebih lengkap pada video yang lain. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.